Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin fattah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La nabiyya ba'dah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Mustafa dari kelompok 3 akan membahas tentang model pembelajaran kisah dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kisah. Secara etimologi, kata kisah berarti mencari atau mengikuti jejak. Tetapi, jika dikontekskan dengan Al-Quran, kisah berarti pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat, nubuwah atau kenabian, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dan jika dikaitkan dengan informasi, kisah berarti berita yang berurutan. Metode kisah mengandung arti satu cara dalam menyampaikan materi pembelajaran, dengan menuturkan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal yang baik, yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis yang menepis image adanya kisah bohong. Karena Islam selalu bersumber dari dua sumber yang dapat dipercaya, yaitu dua sumber tersebut adalah Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah. Sehingga cerita yang disodorkan terjamin kesahihannya dan keabsahannya. Selanjutnya, model pembelajaran kisah dalam Al-Quran dan hadis. Model pembelajaran kisah adalah suatu penyampaian materi pelajaran dengan cara mengkisahkan kronologis terjadinya sebuah peristiwa, baik benar atau terbentuk fiktif saja. Model kisah di sini ialah suatu cara untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, khususnya penyajian materi pelajaran melalui sebuah kisah. Jadi yang dimaksud model kisah dalam Al-Quran dan hadis adalah bagaimana cara Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan makna yang tersirat dalam kisah tersebut. Abdurrahman An-Nahlawi menggolongkan kisah menjadi dua, yaitu kisah Qur'ani dan kisah Nabawi. Yang pertama, kisah Qur'ani, yaitu kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ditampilkan seluruh tokoh secara wajar dan objektif, tanpa dicampuri sikap keji dan dosa, seperti yang dilakukan oleh para penulis cerita. Kisah Qur'ani tidaklah menjauhkan diri dari tabiat manusia, tidak pula melayang-layang di alam khayalan, karena kisah itu disajikan sebagai terapi bagi manusia. Yang kedua, kisah Nabawi. Kisah Nabawi, kisah ini tidak berbeda dengan kisah Qur'ani, akan tetapi kisah Nabawi lebih banyak berbicara tentang aspek tertentu dari kehidupan susila, seperti menjelaskan pentingnya ikhlas beramal soleh karena Allah dan bertawasul melalui amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menganjurkan supaya bersedekah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat nama suatu surat, yaitu surat Al-Qasas, yang berarti cerita-cerita atau kisah-kisah. Kisah-kisah sebagai metode pendidikan ternyata memiliki daya tarik yang dapat menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah tersebut dan menyadari pengaruhnya yang sangat besar. Seperti yang tercantum di dalam makalah Quran Surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 81.
Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Qarun yang menjadi pongah dan sombong karena kekayaannya. Jadi di sini Qarun adalah orang yang sangat sombong karena harta bendanya. Orang yang pongah ialah orang yang selalu mempertontonkan diri dengan bangga untuk memperlihatkan diri bahwa dia kaya. Atau bisa disebut juga ujub, congak, poak, dan pundik. Di zaman sekarang, sifat demikian kerap kali terdapat pada apa yang disebut orang kaya baru. Pongah itu timbul adalah dari sebab hanya kaya dengan harta, namun jiwanya kosong, tidak mempunyai kekayaan budi. Kemudian Allah menjelaskan mengenai akibat pongah atau sombong pada ayat 81, yang artinya, maka kami benamkanlah dia dan rumahnya dalam bumi. Artinya, di dalam dia melagak, menyombongkan diri, dan pongah, tidak memperdulikan nasihat orang. Di dalam dia merasa bahwa harta kekayaan yang didapatnya itu lain tidak karena cerdik pandainya, karena keahliannya berusaha belaka. Dalam hal demikian, datanglah malapetaka. Jadi ketika Qarun menyombongkan diri, Allah menurunkan azab kepadanya yang tidak disangka-sangka, yaitu tiba-tiba bumi tempat dia berdiri tiba-tiba berlubang dan dia terbenam dalam lubang itu bersama rumah, gedung mewah, tempat dia berdiam, dan tersimpan harta bendanya. Jadi ketika Qarun menyombongkan dirinya, seketika itu Allah menurunkan azab berupa gempa yang menelan dirinya dan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali menggunakan metode kisah dalam pendidikan dan dakwah kepada umatnya. Ini adalah kesimpulan dan fakta yang tidak terbantahkan yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Hal ini karena Al-Quran yang diturunkan kepada beliau memang membawa banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dengan metode kisah, Nabi Muhammad SAW menanamkan nilai-nilai keimanan ke dalam dada para sahabat. Terkadang Rasulullah SAW meminta sahabat mendengarkan kisah yang akan disampaikannya. Terkadang juga kaum musyrikin meminta Rasulullah SAW mengisahkan tentang umat terdahulu dengan tujuan menguji kebenaran risalah yang dibawanya. Dengan cara inilah seringkali Rasulullah SAW menyampaikan kisah-kisah baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun berdasarkan wahyu yang Allah sampaikan. Dengan kisah-kisah inilah banyak kaum ahli kitab yang akhirnya mengakui kebenaran risalah agama Islam, seperti yang terjadi pada peristiwa dialog Raja Nasyai dengan Ja'far ibn Abi Thalib pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah kisah, maka para sahabat dengan penuh antusias mendengarkannya. Bahkan mereka dengan senang hati menunggu kapan Nabi yang mulia akan menyampaikan kisah-kisahnya. Kisah-kisah yang Rasulullah SAW sampaikan memiliki nilai bahasa sastra yang amat tinggi, selain tentu nilai tarbiyah bagi jiwa. Kisah-kisah seperti 3 orang yang terjebak di dalam gua misalnya adalah sebuah kisah yang sangat indah tentang kebaikan, kejujuran, dan keikhlasan. Demikian kisah-kisah lain seperti kisah Alqamah, kisah Sa'labah, dan kisah-kisah lain yang saat ini sudah banyak diterbitkan dengan cover dan perwajahan yang menarik. Kisah-kisah ini menjadi bahan yang sangat berharga bagi orang tua dan pendidik dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak dan muridnya. Akan menjelaskan tentang kelebihan metode kisah. Di sini ada 4 kelebihan. Yang pertama,
Kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat peserta didik, karena setiap peserta didik akan senantiasa merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi kisah, sehingga anak didik terpengaruh oleh tokoh dan topik kisah tersebut. Yang kedua, mengarahkan semua emosi hingga menyatu pada satu kesimpulan yang menjadi akhir cerita. Yang ketiga, kisah selalu mengikat karena mengundang pendengaran untuk mengikuti peristiwanya dan merenungkan maknanya. Yang terakhir, dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan diawasi, rela, senang, sungkan, atau benci, sehingga bergelora dalam lipatan cerita. Selanjutnya, kekurangan metode kisah. Di sini ada 3 kekurangan. Yang pertama, pemahaman peserta didik menjadi sulit ketika kisah tersebut telah terakumulasi oleh masalah lain. Yang kedua, bersifat monolog dan dapat menjenuhkan siswa. Yang terakhir, sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud sehingga pencapaian tujuan sulit diwujudkan. Kesimpulannya, model pembelajaran kisah merupakan salah satu model atau metode pendidikan yang masyhur dan terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh jiwa jika didasari oleh ketulusan hati yang mendalam. Metode kisah menjadi salah satu pengajaran dalam pendidikan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama kali menggunakan metode kisah dalam pendidikan dan dakwah kepada umatnya. Jadi di sini diharapkan pendidik dapat menggali hikmah di balik kisah-kisah yang sudah diceritakan dan menyampaikannya kepada peserta didik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan khilafan, saya minta maaf. Dari saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wallahu walittaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.